bakal ngomongin hal-hal yang lagi happening nih. Apa tuh? Kalau gue tahu yang happening. Clue-nya ada di komen terbanyak di podcast kita kemarin nih. Waduh, terserah ya itu. Boleh terserah ya. Nah, bener banget, itu kan sensitif ya. Nah, jadi di sini kita bakal narasumber yang bakal ngejelasin dari sudut pandang psikologi Yun. Iya sih, kalau kita berdua nggak ada ilmunya. Ini cowok ntar malah jadinya gosip jatuhnya. Nah, tidak boleh gosip. Nah, kan kita bakal mengundang narasumber yang bakal ngomongin dari perspektif psikologi. Gak mungkin dong kalau kita ngundang teknik yang ada malah ngobrol mesin. Betul. Saat ini kita bakal langsung undang. Apa aja kita pakai ya sama kali ini ya. Oke, masuk. Wih, kali-kali banget gak sih? Halo nih, aduh. Emang kalau orang psikologi nih cantik-cantik ya. Jadi malu. Jaga kemampuan profesional. Oke. Maaf. Boleh nih perkenalan dong dari kakak ini. Dari gue ya. Kenalkan, nama gue Sofi Putri. Gue mahasiswa psikologi semester 1. Halo semuanya, kenalin nama gue Nataza Naura, biasa dipanggil Naura. Gue mahasiswa psikologi semester 1 di Terakhir, Halo juga semuanya, nama aku Jihanina Pahalani dan aku jurusan psikologi semester 1 juga. oke. Gimana nih kabarnya Sofi? Nah, baik. Enggak. Lagi ini ya, lagi sibuk banget nih. Kita lagi ngumpul project UAS. Oh iya sih, emang gue lagi susah banget project-project ya. Selesai ya, puas ya. Banget sih, banget sih. Apalagi kan kita baru ngadepin ya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke topik yang sebenarnya ini sensitif banget tapi penting buat dibahas. Betul nih, kita bakal langsung aja ngebahas tentang perceraian, topik yang sering dianggap tabu, tapi sebenarnya banyak sisi yang harus dibahas tentang. Iya, dan kayaknya sebelum kita masuk lebih lanjut, kita lanjut tanya dulu nih ke kakak-kakak psikologi ini. Apa sih perceraian itu menurut kalian? Gue kali ya. Nah, sebenarnya yang sama-sama kita tahu, perceraian itu tuh fase berakhirnya hubungan antara seorang suami dan seorang istri gitu. Nah, hal ini ngebuat mereka tuh udah nggak menjalani kehidupan bersama lagi sebagai seorang suami dan seorang istri. Tapi yang perlu kita sama-sama pahami lebih lanjut, itu bukan sesimpel tentang berpisahnya dua orang nantinya, karena ini juga bakal menyinggung terkait perubahan-perubahan dalam satu suku mereka, mulai dari hak asuh anak kalau ternyata ada anak di antara mereka, terus pembagian harta, bahkan sampai dampak emosional yang pastinya dialami oleh setiap individu yang terlibat, baik itu sang suami, istri, ataupun tadi kalau ada anak yang terlibat. Itu sih kalau menurut gue. Tapi gue setuju juga sih, Al. Dalam pandangan psikologi juga, seseorang yang mengalami perceraian tuh kena banget keadaan itu dan nggak bukan masalah di bagian di hukum aja gitu, di badan hukum ternyata itu sebuah keputusan yang besar dan melibatkan emosional yang besar dan itu dampaknya besar banget. Oh, jadi itu berpisahkan. Kalau dari yang pernah gue baca ya, faktor-faktor perceraian itu banyak banget ya. Yang pertama tuh bisa dari konflik yang terus-menerus kayak nggak kelar-kelar gitu, jadi tuh mereka nggak menemukan tuh penyelesaiannya kayak gimana. Terus juga bisa jadi dari komunikasi. Kita semua kan tahu ya, komunikasi dalam satu hubungan itu penting banget. Nah, terus bisa juga ada dari faktor finansial. Nah, faktor finansial ini kan merupakan faktor yang pasti berpengaruh banget ya dalam lingkungan rumah tangga gitu. Nah, terus bisa juga dari kalian nih pasti sering denger dan jadi faktor yang banyak banget, yaitu api-api perselingkuhan ya. Banget ya, perselingkuhan panas banget ya. Bisa juga dari kayak keluarga besar yang terlalu campur tangan. Mungkin tujuan mereka tuh baik ya buat membantu, tapi kalau terlalu campur tangan nanti itu jadinya tuh malah gak baik akhirnya. Setuju
hubungan yang dijalani sama kedua pasangan ini udah cenderung toksik dan merugikan satu sama lain, yang perceraian itu bisa jadi hal yang baik untuk diambil kedua pasangan ini biar bisa memulai hidup baru yang lebih sehat kan. Tapi ya namanya segala sesuatu butuh proses ya, begitu juga dengan perceraian ini. Jadi pasti tetap butuh proses, tapi kalau ditanya ada sisi positifnya apa enggak, pasti ada sih. Itu sih kalau dari gue. Setuju sih. Jadi kayak perceraian itu kompleks ya sih kan. Dari segi hukum, sosial, bahkan dari segi psikologis yang sama-sama kita pahami. Bener juga. Jadi kita tuh nggak bisa ngejat kalau dia tuh cerai karena ada ini, karena ada ini, karena masing-masing mereka tuh punya cerita sendiri dan kita nggak boleh ngejat itu. Nah, jadi kenapa sih dari perceraian itu banyak banget yang terjadi sama netizen di luar sana? Karena emang banyak banget akhir-akhir ini kasus perceraian dia dari orang biasa sampai artis-artis pun juga pernah itu. Sama tuh apalagi di Indonesia. Kalau kita besar tuh pasti cepet banget ramenya. Kayak terakhir tuh ada kasusnya Desta sama istrinya gitu. Ketika itu mereka sempat bercerai itu ramai banget. Di Indonesia kayak kaget deh. Gitu. Indonesia kaget itu. Aduh. Terus gimana nih? Ini kali ya, gue jadi keinget deh Yud, tentang perceraiannya Marshanda sama Ben. Gue jujur kurang ingat sebenarnya, tapi gue pernah ngeliat video yang makanya gambar salah satu alasan dia cerai karena dia tuh punya bipolar yang sempat kan soalnya. Nah, itu menurut kakak-kakak gimana sih pendapatnya tentang kasus Marshanda sama Ben ini? Dan juga tentang Desta dan istrinya, mantan istrinya. Jujur ini tuh pembahasannya berat banget nih ya. Padahal kita lagi uas lagi pusing tapi dikasih pertanyaan yang berat. Buat refreshing. Oke, kalau gue ngeliat ini ya sebagai mahasiswi psikologi gitu. Wait a minute. Who are you? Aduh, bete banget. Jadi hubungan Marshanda dan Ben ini bisa dibilang memang sangat kompleks gitu ya. Pasti banyak hal yang terjadi di belakangnya kayak dipengaruhi oleh banyak faktor. Kayak misalkan faktor biologis, terus faktor psikologis ya pasti yang udah kita ketahuin. Terus juga ada faktor sosial. Nah, kan komunikasi itu lagi-lagi emang penting dalam suatu hubungan ya. Dan hampir sebagian besar kayak dalam suatu hubungan ya isinya pasti komunikasi. Nah, dalam menjalankan komunikasi ini, ketika sedang menjalankannya itu tapi terdapat hambatan yang disebabkan oleh faktor yang tadi udah gue bilang kayak faktor psikologis, faktor sosial, terus juga faktor biologis, pastinya yang gak gampang dan pastinya lumayan sulit ya. Iya, gue setuju sih sama Nal tadi. Karena buat orang-orang yang mengidap suatu gangguan mental, hubungan nasional itu bakal sangat berpengaruh sama mereka. Dalam mereka melewati masa-masa sulitnya itu kayak keluarga, orang-orang tersayang atau lingkungan sekitar itu pasti punya andil yang cukup besar kan terhadap mereka. Nah, kita nggak pernah tahu ya gimana struggle-nya Marshanda dalam menghadapi masalah gangguan bipolar yang lagi menghadapi hidupnya. Pasti itu sedikit banyak mengganggu kehidupan sebagai istri, seorang ibu juga, dan dia juga sebagai seorang public figure. Kayak yang pernah beliau bilang juga di salah satu video YouTube-nya ya kayaknya soal gimana sedikit banyak gangguan yang dia miliki ini mengganggu kehidupannya, mulai dari kayak pengambilan keputusan yang dia akui dia cenderung mengambil keputusan itu secara impulsif dan kayak perubahan-perubahan suasana yang cenderung merusak suasana hatinya yang itu tuh menukik tajam gitu. Terus juga sampai ke dampaknya ke hubungan personal sampai ke karirnya. Iya, kalau dalam masalah kasus kayak gitu memang bukan sekedar masalah antara individu sih. Iya pasti. Tapi emang benar banget sih dari sisi Ben-nya juga udah lelah gitu kan. Terus Marshanda juga kan punya gangguan psikologis yang harus ditanganin. Mungkin jalan yang terbaik itu perceraian. Walaupun perceraian itu mungkin bukan salah-satunya solusi, tapi mungkin itu jalan terbaik buat mereka. Nah, yang perlu sama-sama kita semua ketahui ya, perceraian itu nggak cuma berdampak bagi pasangan, kayak misalkan suami istri itu jadi trauma dan lain-lain. Tapi kalau pasangan itu sudah menikah dan mereka sudah punya anak, pastinya ya berdampak juga gitu terhadap kesehatan mental anaknya. Bisa jadi anaknya takutnya nanti jadi trauma dan lain-lain.
Benar banget kak. Berarti dampak perceraian itu bukan cuma ke pasangan, yang berarti anaknya itu juga paling terdampak ya? Iya benar. Betul tuh. Terus kira-kira nih Papa di sini punya tips nggak sih buat anak-anak yang jadi korban trauma dari perceraian orang tuanya? Nah, pastinya tuh lagi-lagi komunikasi ya. Emang komunikasi itu sepenting itu dalam satu hubungan kan. Nah, jadi bisa nih orang tua sama anak itu harus menjalin komunikasi yang baik. Jadi orang tua ini harus memberikan pemahaman kepada anak gitu. Kayak misalkan walaupun ayah dan ibu ini berpisah, tapi kasih sayang yang diberikan kepada anak itu tetap penuh gitu. Waktunya juga penuh dan orang tua tuh tetap harus komitmen, jangan cuma di awal berjanji seperti itu, tapi nanti setelah perceraian itu tidak menepati janjinya gitu. Nah, terus juga orang tua ini harus memberitahu kepada anak alasan berpisahnya itu karena apa sih. Jadi anak tuh harus tahu, jadinya dia tuh nggak mandang perceraian itu suatu hal yang buruk gitu. Benar banget kak, komunikasi itu emang penting banget ya kak. Benar. Aku mau nanya nih, kan perceraian itu dianggap tabu ya, buat dikasih tahu ke anak-anak yang emang belum cukup umur. Nah pastinya mereka tuh bingung kan, kenapa tiba-tiba orang tua saya bercerai, kenapa tiba-tiba gak ada ayah, gak ada ibu gitu. Nah, saya mau nanya, gimana langkah-langkah yang tepat buat mengkomunikasikan tentang hal itu kepada anak-anak di bawah umur itu kak? Dan anak-anak yang belum cukup. Boleh? Sina? Oke. Nah, anak-anak kan termasuk bagian dari keluarga kan. Jadi itu biar anak-anak merasa terdengar, terus dia juga bagian dari keluarga. Jadi itu kita harus kasih tahu ke dia kalau formasi keluarga kita tuh udah berubah. Kita tuh udah nggak sama-sama lagi. Jadi kita kasih pendekatan dan kita mengkomunikasi tadi benar banget kata Naura, kita komunikasikan kalau ayah sama ibu tuh udah nggak bareng. Terus kita kasih penjelasan juga apa yang kamu rasakan, terus apa yang kamu mungkin cemas, apa yang kamu mungkin khawatir. Nah, hal ini tuh memberi mereka ruang untuk berbicara tanpa merasa dihakimi atau disalahkan. Jadi kita emang harus ya kalau dari obrolan keluarga itu harus bawa anak. Maksudnya kita anak tuh juga berpisah ke keluarga gitu, terutama soal perceraian orang tua ini. Betul banget sih. Saya setuju sih apa yang kamu dikatakan juga. Nah, kalau anak ini misalkan dia kan diberitahu ya alasan orang tua berpisahnya itu kenapa. Nah, jadi kan anak ini tuh dilibatkan gitu ya. Nah, ketika anak ini sudah merasa bahwa diakui ada dilibatkan, nantinya tuh anak bakalan merasa nyaman, merasa aman untuk mengekspresikan apa sih yang dia rasain, apa yang dia alamin. Nah, nanti hal ini tuh bakalan berdampak baik gitu, bisa mengurangi kayak trauma anak nantinya. Muncul pertanyaan baru nih kak di kepala aku. Ini kan efektifnya buat anak 6 tahun ke atas ya. Ada nggak sih cara yang tepat untuk mengkomunikasikan ke anak yang 6 tahun ke bawah? 6 tahun ke bawah ya. Iya. Tanya bagus sih. Kayak tadi Nol sama Jihan udah sempat singgung ya. Karena kan kita harus selalu melibatkan anak dalam keputusan yang terjadi di keluarga ya. Karena ya balik lagi, anak kan juga bagian dari keluarga. Jadi kita harus mengkomunikasikan dan mengikutsertakan anak dalam setiap keputusan dalam keluarganya biar anak juga nggak merasa bingung. Nah, gimana kalau anak-anak ini di bawah umur 6 tahun yang belum bisa kita ajak komunikasi kan? Yang anak-anak bayi yang masih cuma bisa aja nangis, minta susu, kalau dia nggak suka sama sesuatu nangis, sama nangis. Nah, ini tuh pasti bakal ada tantangan ya, karena anak-anak segitu ya belum bisa mengkomunikasikan dengan baik rasa dirasakannya. Tapi sebenarnya mereka tuh tetap mengekspresikan apa yang mereka rasa. Tapi dari mana kelihatannya ya dari perilakunya, terus orang tua bisa melihat perilaku mereka ini dari rutinitas anak. Mereka orang tua harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebiasaan anak-anak mereka yang di bawah umur 6 tahun ini. Misalnya tidur yang terganggu, terus meningkatkan kecemasan atau menjadi lebih rewel atau mudah marah gitu. Nah, untuk anak-anak di usia ini rutinitas dan kebiasaan itu akan sangat membantu mereka dalam rasa aman. Jadi kalau ada perubahan yang terjadi di mereka, misalnya tempat tinggal, kita sebagai orang tua yang memang ada tendensi untuk bercerai, kita harus bisa memastikan dan memberikan kepastian tentang siapa yang bakal merawat anak kita ini. Dan kita juga harus memastikan intensitasnya itu cukup gitu. Jadi jangan tiba-tiba dialihkan ke
orang lain dan intensitasnya nggak bisa kita pastikan kurang gitu. Itu sih paling kalau buat harus anak-anak yang di bawah umur 6 tahun. Oh, ya terus stabilitas dan rutinitas itu menjadi hal yang sangat Iya penting. betul. Ya, betul Kak. Karena kan mereka lebih tahu apa yang biasa mereka harapkan kan. Bahkan nih ketika orang tua udah bercerai. One eternity later. Iya betul. Karena kan anak-anak bakal merasa lebih aman kalau mereka tahu apa yang bisa mereka harapkan. Bahkan nih ketika orang tuanya sudah bercerai, memastikan bahwa mereka waktu mereka dengan masing-masing orang tua, baik dengan ibu maupun dengan ayah, itu teratur dan cenderung konsisten, itu bisa mengurangi kecemasan mereka. Selain itu, dukungan sosial dari lingkungan sekitar itu juga bisa membantu anak dalam mengatasi cemas akan perubahan yang terjadi. Dengan menanamkan pemahaman bahwa walaupun dia memiliki ayah ibu yang bercerai, nggak bakal membuat mereka terlihat berbeda gitu dengan teman-teman lainnya yang orang tuanya nggak bercerai. Tujuannya itu biar anak-anak yang orang tuanya bercerai nggak merasa minder sama teman-temannya yang tidak orang tua mereka nggak bercerai gitu sih. Berat banget nih pembahasan hari ini nih. Berat banget gimana? Tapi kan insightfulnya udah gede. Kayak TMB makanya insightfulnya. Aduh. Jadi tahu kan ada orang tua perlu belajar buat bisa dengan anak-anaknya gimana. Bener banget kan. Yang sekarang tuh kayak tumbuh dengan kebaikan itu nggak cukup. Ya. Kayak tapi kayak lagunya ini Nina yang official lagi trending itu loh. Jangan kalau kayak Nina itu orang tua itu pasti mau yang terbaik buat anaknya, baik secara fisik maupun secara jiwa itu pasti orang tua mau yang terbaik. Karena orang tua tuh mau kita tuh siap dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Yes. Meskipun orang tua itu nggak tahu apa yang bakal dihadapi sama anak-anaknya. Filosofis banget ya. Jelas. Gue gini-gini, aduh, gue belajar filosofi umat, gue belajar filsafat manusia. Ini coba kamu yang ini. Baby gimana nih anak filosofi? Tidak mana nih Bang Yuda, baby ini gimana nih? Enak nih Bang Yuda. Tiba-tiba kita diusir guys, kita harus pindah tempat karena ada kelas yang harus dipakai. Halo guys, balik lagi nih kita nih. Sadar nggak nih ada yang beda nih? Apa ya Yud? Kayak ada yang beda tapi apa gitu? Ngomong-ngomong mana nih ya Bang Yuda mejanya? Kok nggak ada, tiba-tiba hilang gitu ya? Kita pindah kelas. Disulap gitu kan? Itu kita digusur kelas kita gede jadi video jadi kreatif, maaf ya selesai. Mejanya nggak kuat nih nah di sini sebelum saya. Ini aduh. Berat. Karena pindah kelas kita mungkin tagline lagi kali ya. Tagline-nya. Tahu nggak nih tagline-nya gimana nih? Gimana tuh? Gimana nih? Podcast Talk with Us. Obrolan seru, perspektif baru. Udah ngerti? Oke. Sudah, bisa. Sekarang bareng-bareng ya, bareng-bareng. Boleh. Tiba-tiba sekali ntar kita baru yang bareng-bareng. Oke. Tuh, 2, 3. Ini kita dulu nih. Oke. Oh, oke. Lihat dulu. Oke. Podcast Talk with Us, obrolan seru, perspektif baru. Bisa kan? Bisa. Bareng-bareng kali ya. Udah 3. Podcast Talk with Us, Obrolan seru, perspektif baru. Oke nih, balik lagi ke pembahasan perceraian kali ya. Gue tuh pernah dengar tentang metode co-parenting di berita artis-artis yang udah cerai. Lu tuh pernah dengar juga nggak sih, Un? Pernah dengar sih gue, itu tuh kayak semacam ayah ibunya tuh lengkap buat anaknya, tapi mereka udah cerai tuh posisinya. Menurut kakak-kakak ini gimana sih tentang
Kalau co-parenting itu ketika orang tua, ibu dan ayah itu berpisah, tetapi dia masih ikut andil dalam mengurus anaknya. Jadi itu ketika mungkin anak itu tuh harus diperhatikan emosionalnya, stabilitasnya, karena kan ya namanya orang tua ya, gak ada mantan ibu, gak ada mantan ayah, yang ada mantan istri, mantan suami. Nah, jadi kalau umpamanya mereka tuh harus bekerja sama gitu untuk kesetaraan anak, terus pengaturan hidupnya, pendidikan dan kegiatannya. Contohnya nih, ada anak ikut pentas seni, kita tuh ikut andil. Oh, kita bilang ke mantan suami kita atau mantan istri kita, anak kita lagi pentas seni, oh kita gabung. Terus kalau ada acara-acara kita bareng dulu. Nah, kadang tuh anak-anak tuh tidak suka yang ketidakteraturan gitu. Jadi dia tuh butuh keteraturan. Jadi kalau ada sesi-sesi di mana tuh kedua orang tuanya tuh lengkap. Jadi mereka merasakan kehadiran sosok ayah dan ibu itu berbarengan. Iya benar banget nih ya yang tadi udah dibilang sama Jihan, kalau sebenarnya co-parenting ini tuh penerapannya tiap keluarga itu beda-beda ya, punya cara sendiri. Tapi sebagian besar itu paling banyak ya pastinya harus melibatkan orang tua gitu ya. Dimana orang tua ini harus bekerja sama untuk menentukan kayak masalah pendidikan anak, kesejahteraan anak, kebahagiaan anak. Karena tadi Jihan juga udah bilang ya kalau ada yang namanya mantan suami, ada yang namanya mantan istri, tapi nggak ada yang namanya mantan anak. Nah dengan menerapkan co-parenting ini nanti anak tuh jadi meminimalisir untuk rasa trauma, terus jadinya dia itu nggak ada ketakutan gitu. Betul banget sih. Setuju banget sih, karena kan dampaknya tuh bisa positif bisa negatif pada anak-anak. Jadi kita meminimalisir rasa ketidaknyamanan dan kecemasan dan tidak menimbulkan trauma yang lebih parah lagi. Jadi kedengaran mudah ya, tapi kayak pasti sulit banget tuh buat dijalanin, buat dilakuin kan. Nah, dalam menjalankan metode co-parenting ini, tentang apa aja sih Kak? Tantangan apa aja sih Kak yang sering muncul? Sebenarnya balik lagi ke komunikasi kali ya, karena kan pasti tadi kayak yang dibilang Jihan sama Naura, pasti kan susah banget ya buat nyatuin jadwal dua orang yang punya kesibukan yang pasti beda kan. Nah di sini itulah tantangannya buat ayah dan bunda, karena perlu sama-sama kita sadari kalau ini udah bukan tentang kita lagi, karena di sini ada anak yang terlibat. Jadi kita harus sama-sama menyatukan tujuan untuk bisa mengutamakan anak kita. Kita harus sama-sama bisa kontrol ego masing-masing kali ya. Itu sih ya, balik lagi ke komunikasi kali ya. Penting komunikasi. Kata kuncinya ini kan satuin tujuan dan ego. Dan itu nggak semua orang tua bisa ngelakuin itu ya Kak. Ada nggak sih caranya buat ngebantu wujudin hal itu? Boleh saya jawab? Jawab. Boleh. Saya tuh setuju banget sih kalau keluarga itu bisa menghadapi dengan langsung tentang sebenarnya tuh selain keluarga, mungkin nggak semua keluarga itu mengerti cara handle yang baik kan. Jadi itu bisa banget nih ke psikolog. Psikolog itu bukan tentang gangguan kesehatan mental aja. Jadi bisa kita ada namanya psikolog, ada konselor. Jadi psikolog itu bisa jadi konsultasi. Kita tuh bisa dapat perspektif baru. Kita dapat tahu gimana sih melihat sudut pandang baru, ada masalahnya tuh bagaimana, dan kita sendiri tuh bagaimana masalahnya. Jadi tuh anak tuh bisa diajak berdiskusi dan orang tua tuh juga tahu apa yang dibutuhkan oleh anak. Jadi tuh nanganin dari sisi psikolog itu juga bisa dibantu oleh tenaga profesional. Gitu. Udah tau juga nih ternyata psikolog bukan cuma ngelesain gangguan masalah kejiwaan. Itu juga bisa tuh dia tuh buat konsultasi buat masalah kehidupan sehari-hari kayak gini. Betul. Kalau mau konsultasi kayak gitu, caranya gimana sih Kak? Nah sekarang ini ya biro psikologi itu udah banyak banget nih ya. Ada yang offline, ada yang online. Nah kalau misalkan kita tuh terhalang sama jarak ataupun waktu ya, kan offline itu butuh kita perlu naik kendaraan gitu misalkan, ataupun kita nggak ada waktu, udah banyak nih. Sekarang tuh bisa dilakuin konsultasi secara online gitu. Gitu. Dan nih Kak, kayaknya sekarang ini tuh isu tentang mental health itu udah jadi suatu hal yang common ya, yang biasa di masyarakat. Semua orang. Nah kan karena informasinya juga udah banyak nih di berita online maupun offline gitu kan. Diharapkan masyarakat mungkin bisa lebih aware tentang mental health ini. Oke Kak, dari tadi kan kita udah bahas nih dampak dari perceraian. Terus gimana sih cara parenting yang baik biar anak-anak dari
bisa tetap mendapatkan haknya hingga akhirnya bisa mencapai suatu tujuan, yaitu kebahagiaan sang anak tersebut. Nah, sebenarnya apa sih Kak definisi dari kebahagiaan itu sendiri? Saya izin menjawab ya. Sebenarnya kebahagiaan itu maknanya luas banget. Jadi apapun yang kita merasakan emosional yang membuat kita tuh happy dan kita tuh tentang aman dan nyaman, dan di situasi itu kita tidak merasa ada ancaman di sekitarnya. Jadi kayak termasuk nih ketika ada anak yang cenderung ekonominya kurang terus pengen beli buku aja susah. Nah, dia tuh mempersepsikan bahwa uang itu adalah kebahagiaannya. Nah, tapi kalau umpamanya nih ada juga nih mempersepsikan bahwa bahagia itu sekadar cuma ngumpul-ngumpul anggota keluarga doang. Terus kita kita makan bareng, cerita-cerita yang menyenangkan yang terjadi di hari ini. Jadi bahagia itu benar-benar sangat apa saja gitu, yang tergantung eksternal internal gitu. Jadi setiap orang tuh mempunyai kebahagiaannya masing-masing. Nah iya sih, bener banget yang Jihan sampaikan. Tapi izin nambahin, mungkin karena kita basicnya psikologi kali ya, yang gue, Naura, dan Jihan sama-sama tahu. Mungkin kita kenal satu bapak filsuf ternama di psikologi itu, Bapak Aristoteles. Nah, Bapak Aristoteles ini merupakan filsuf Yunani yang punya pandangan yang jauh lebih dalam tentang kebahagiaan. Beliau memperkenalkan konsep eudaimonia, kalau saya nggak salah ingat, itu merupakan sebuah istilah yang sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan. Tapi sebenarnya eudaimonia ini tuh punya arti yang lebih dalam daripada kebahagiaan itu sendiri. Eudaimonia ini mencakup kehidupan yang bermakna, berbudi luhur, dan penuh pemenuhan yang berkelanjutan daripada sekedar kebahagiaan sementara. Menurut Bapak Aristoteles, untuk mencapai eudaimonia ini, seseorang harus mengembangkan dan menerapkan kebajikan-kebajikan seperti keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan. Nah, untuk menerapkan itu semua perlu komitmen dan konsisten dalam menjalani kehidupan yang lebih berintegritas. Jadi, eudaimonia ini bukan sekedar kondisi emosional sesaat. Jadi dia lebih mengedepankan kondisi yang muncul dari cara kita hidup sehari-hari. Gitu sih. Gitu ya Kak. Berarti kebahagiaan itu butuh effort ya. Harusnya kita usahain dan gak semata-mata ada. Nah, terakhir nih Kak, sebagai orang awam, Aristoteles ini ada menjelaskan tentang implementasi dari konsep kebahagiaan menurut beliau bagi pasangan yang bercerai nggak? Nah, Mungkin Naura. jadi kalau lihat dari Aristoteles ini ya, dia itu kan bilang kalau misalkan setiap manusia itu memiliki tujuan gitu, dan seseorang itu akan mencapai suatu kebahagiaan ketika tujuannya itu sudah terpenuhi. Nah, bagi seseorang pasangan yang berpisah gitu kan, mungkin mereka tuh udah nggak punya rasa cinta gitu di dalam dirinya, di dalam hatinya gitu. Tapi mereka tuh masih punya satu tujuan yang sama, yaitu tentang kebahagiaan anak mereka. Makanya ini banyak pasangan-pasangan yang mungkin mereka bertengkar, tapi mereka tuh mikir dua kali untuk berpisah, karena mereka mikirin gimana sih anaknya kalau misalkan mereka berpisah, takutnya anaknya sedih. Nah, begitu juga banyak pasangan-pasangan yang sudah berpisah. Nah, mereka tuh rujuk kembali karena bagi mereka ya anaknya itu tuh tetap prioritasnya. Misalkan takut anaknya sedih dan lain-lain. Nah, jadi implementasi konsep kebahagiaan bagi pasangan yang sudah berpisah ya pastinya kebahagiaan anak mereka gitu. Betul banget sih, meskipun struktur keluarga udah berbeda, terus kita juga pencarian pengembangan karakternya juga mungkin kita harus tetap jor-joran ya untuk mendukung sisi emosional anak. Jadi ya kita harus perbanyak pendekatan juga terhadap anak kita walaupun kita tuh sudah tidak bersama lagi. Seru banget ya bahasan podcast kita kali ini. Bener banget nih pemasukan-pemasukan. Bener-bener ngasih pencerahan baru. Apalagi belakangan ini orang-orang tuh lagi pada kena FOMO. Tau kan FOMO semua? Apaan tuh? Fear of missing. Nah, ya itu. Takut ketinggalan. Dimana orang-orang tuh gak mau ketinggalan berita, terus gampang ke bawah arus. Kalau perceraian jadi sesuatu yang hype, kan bahaya juga kalau orang-orang yang FOMO ini. Ntar dikit-dikit relate, dikit pengen cerai, kasihan sama anak dari pasangan yang cerai itu kan. Iya, bener banget nih Kak. Setelah kita bahas isu ini, kita jadi lebih aware soal perceraian. Jadi tadi kita udah bahas tentang apa itu perceraian, gimana cara menanggapinya, dan gimana cara parenting yang baik. Itu benar-benar ngasih gambaran buat orang-orang di luar sana ya Kak. Semoga bermanfaat ya ini ilmunya. Gimana nih Bang Yuda, setelah ngomongin ini siap belum pola parentingnya? Jangan dong, saya
Aduh. Saya belum punya apa-apa ya kan, masih muda. Tapi yang pasti saya jadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena apapun keputusan yang kita buat pastinya harus ada pertanggungjawaban, ya kan Kak? Sesuai dari topik yang kita bahas tadi, ketika seseorang memilih untuk bercerai dengan pasangannya, maka mereka juga harus memikirkan masa depan anak mereka, gitu Kak. Udah Pak, udah makin paham nih Kak. Apa ilmu-ilmu dari kakak psikolog tadi? Iya dong, kan topik yang kita bahas hari ini benar-benar insightful banget Kak. Kalau dari kakak sendiri gimana? Jangan-jangan bulan depan udah mau sebar undangan nih. Masih lama kali ya. Nih kita di undangan. Jangan lupa ya datang ya, tapi masih lama. Oh, masih lama. Ini. Selesai dulu lagi kuliahnya baru, belum apa Baru juga. kuliah nikah. Nggak tahu. Doain aja yang terbaik ya. Terbaik. Pendidikan dulu lah. A few moments later. Mungkin dari kakak-kakak ini udah ada rencana menikah belum nih? Selfie. Waduh. Waduh. Besok ini besok. Waduh, dibuaran ya. Waduh. Hilalnya belum kelihatan nih Kak. Mungkin Naura. Pasangan aja belum punya. Nah. Pasangan mah gampang. Gampang ya. Kalau ketemu di jalan tarik aja langsung ya. Langsung. Mau nikah nggak? Iya. Udah. Random banget ya. Dari Jihan gimana nih? Muka-mukanya kayak muka-muka Udah siap banget jadi ibu yang baik gak sih kayaknya? Gini udah banget. Aduh. Gimana? Jangan dong kayak anak ini. Oh belum. BTW kita apresiasi dulu buat tamu-tamu kita hari ini. Insightful banget. Masih muda tapi pikirannya udah Itu. acor banget. Itu bukan ini ya, apa Ukuran. batasan, bukan ukuran. Umur mah boleh. Ini buktinya udah bisa ngomongin perceraian padahal belum nikah bang. Itu udah paham ya cerai-cerai banget. Paham belum? Udah siap banget nih bang buat nikah. Sebelum ditutup nih, mungkin boleh kali ya buat kakak-kakaknya kasih sedikit pesan-pesan buat acara podcast hari ini. Oke, mungkin dari gue dulu ya. Kesan-pesan podcast ini pastinya seru banget ya. Padahal ini tuh topiknya topik perceraian kan, dan topik itu lumayan berat ya. Tapi keren banget kakak dan abang ini bisa membawakan, jadinya tuh kita jadi kayak ngobrol santai aja gitu loh. Dari aku itu sih. Kalau dari gue ya, seru banget sih sepanjang podcast ini. Gue harap program Talk With Us ini tetap berkembang, terus semoga aja makin rame deh yang 1 juta nonton. subscriber kita. Wah, Semua sih Bang. Come here, babe. I throw 1,000 more, keep shaking that ass on. Come here, babe. Young nigga round. Kita giveaway mobil, tenang aja. Kalau dari gue sih kesannya seru banget karena bener kata Naura, MC kakak abang di sini bisa banget bawa topik yang sebenarnya sensitif ya, dan kayak jatuhnya kalau nggak ada isinya pasti bakal jatuhnya kayak gibah nggak sih? Kita gibahin artis tadi. Artis doang. Betul, tapi karena pembawaannya seru, jadi semoga ya apa yang kita sampaikan juga bisa nyampe ke penonton ini sebagai ilmu gitu, bukan sebagai gibahan. Terus pesannya semoga Talk With Us ini bisa semakin berkembang. Tadi katanya 1 juta subscriber ya targetnya. Giveaway mobil. Betul. Semoga itu tercapai ya Kak Abang, amin. Terus sama mau terima kasih juga. Mungkin aku mewakili Naura, mewakili Jihan juga mau terima kasih juga ke Kakak Abang yang udah ngundang kita di podcast ini. Karena dari sini kita jadi bisa spread awareness ya tentang kesehatan mental, terutama tadi kita juga bahas soal kebahagiaan seorang anak yang kedua orang tuanya bercerai, karena kan mungkin di sekitar kita banyak ya keluarga-keluarga yang berakhir dengan bercerai. Jadi dengan kehadiran kita di sini, kita berharap semoga penonton yang nonton ini juga bisa ngambil hal-hal yang baik yang berusaha kita sampaikan dari tadi. Kita juga mau minta maaf kalau dari cara kita menyampaikan sesuatu terkesan menggurui atau ada salah-salah kata atau salah-salah pemahaman, boleh dikoreksi aja. Kita bisa discuss bareng ke depannya. Itu sih paling kalau dari saya. Cukup sekian. Makasih banyak Terima kasih buat kakak-kakaknya. yang udah
ya. Iya. Undang Next, lagi. kalau topiknya seru, Undang kita lagi. Undang lagi. gampang. WA aja ya. Tinggal tunggu aja materi besok apa. Aduh, jangan berat-berat ya bang. Iya, ini kan Yang santai bang, yang santai. Iya. Saya cuma mau Oh iya. siang ngasih materi yang di atas. Aduh. Mungkin sebelum tutup kita tagline terakhir. Boleh, boleh. Apa tadi ya? Harusnya apa? Gimana? Coba. Ulang. Diulang lagi boleh. Katanya. Podcast Talk with Us. Obrolan seru. Perspektif baru. Oke. Aduh salah. Iya. Ulang nggak sih kak? Ulang kok pak? Semangat biar semangat. Podcast Talk with Us. Obrolan seru. Perspektif baru. Menjadi seorang anak broken home mungkin seringkali membawa luka emosional yang mendalam. Merasakan kehilangan rasa aman, terus mempertanyakan apa itu arti kebahagiaan, berjuang dengan perasaan terabaikan, dan bingung dalam mencari identitas diri di tengah ketidakharmonisan dalam keluarga. Meskipun tumbuh dalam lingkungan yang penuh tantangan, namun anak broken home memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk tetap bertahan, belajar mandiri, serta menemukan cara untuk menyembuhkan luka dalam dirinya. Anak broken home seringkali menunjukkan ketangguhan yang sangat luar biasa yang tak terduga oleh dirinya maupun orang lain.